Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Datar Media, Kali Opak yang berada di bagian timur daerah istimewa Yogyakarta mengalir ke pantai selatan dengan melintasi wilayah Kabupaten Sleman dan Bantul. Pada episode ini, kita menyibak aliran Kali Opak yang berada di Berbah, utamanya di kawasan Lapa Bantal Watu Adep. Kawasan ini bisa dijangkau dari Candi Prambanan ke arah Piungan kurang lebih setelah 8 km, perempatan Becak ke arah barat lagi sekitar 3 km. Secara umum geomorfologi kawasan ini merupakan dataran aluvium dan perbukitan yang terbentuk oleh batuan formasi semilir dan formasi ngelanggeran. Formasi semilir terdiri dari tuf, breksi batu apung, batu pasir tufan, dan serpih atau turbidit. Sementara formasi ngelanggeran terdiri dari breksi gunung api, tuf, aglomerat berlapis, lava bantal andesit basal, breksi autoklastik, dan breksi hyaloklastik. Struktur geologi yang berkembang adalah sesar geser opak yang berarah barat daya timur laut. Lingkungan pengendapan berdasarkan analisa paleontologi terhadap batuan sedimen yang terjebak di antara bongkah lava ditemukan foraminifera globoquadrina altispira dan globorotalia periperoronda yang menandakan umur Meosin tengah. Sedangkan fosil foraminifera bentoniknya adalah Amphistegina lesoni yang menandakan lingkungan neritik, yaitu bagian lautan yang relatif dangkal dengan kedalaman sekitar 200 meter. Pemirsa Datar Media, tekstur melintang tegak lurus arah aliran lava membentuk penampang melingkar yang di dalamnya terdapat struktur konsentris dan rekaan radier. Adalah akibat pendinginan yang sangat cepat di bagian permukaan dan melambat ke bagian dalam. Secara keseluruhan arah aliran lava di kawasan ini memperlihatkan pola semi-radier ke arah timur laut, timur tenggara, dan selatan barat daya. Perpanjangan garis arah aliran lava ini mempunyai titik temu di bukit kecil barat Kali Opak yang pada bagian lerengnya juga bersusun basal. Hal ini indikasi kuat bahwa sumber erupsi lava bantal ini berasal dari bukit yang disebut Bukit Sumber Kulon. Secara stratigrafi, aliran lava ini ditindih oleh perlapisan batu pasir tuf dan batu lapili pumice yang tersingkap di sebelah timur aliran Sungai Opak dengan kedudukan ke arah utara dan kemiringan ke arah timur sebesar 18 derajat sebagai bagian dari formasi semilir. Bagian bawah formasi semilir berupa breksi dengan fragmen batuan beku basal yang secara litologi sama dengan aliran lava bantal di bawahnya. Berdasarkan pandangan geologi sedimenter menurut Saryono dan Setiowiyoto tahun 2001, keberadaan batuan beku luar di dalam suatu formasi batuan sedimen gunung api umumnya hanya dipandang sebagai sisipan. Pemirsa Datar Media, berkelok-keloknya Kali Opak di bagian tengah ini menandakan bahwa erosi horizontalnya lebih besar dibanding erosi vertikal. Hal ini menyebabkan aliran sungai sering berpindah tempat secara mendatar. Sebuah penelitian yang dilakukan di dekat desa Dadapan menemukan adanya 3 teras sungai di Kali Opak dengan ketinggian masing-masing adalah 1,5 meter, 2 meter, dan 3 meter. Dalam kurung Santoso 2007. Juga ditemukan bukti bahwa Kali Opak telah mengalami perpindahan sebanyak 3 kali dalam waktu Holosin. Terlepas dari genesa maupun fenomena yang ada,
kawasan lava bantal ini telah diresmikan sebagai objek wisata geoheritage pada tanggal 30 Mei 2016 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Selain itu, juga telah ditetapkan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM sebagai warisan geologi melalui Surat Keputusan Kepala Badan Geologi tentang penentuan kawasan cagar alam geologi Daerah Istimewa Yogyakarta per 2 Oktober 2014. Secara keseluruhan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 9 kawasan geoheritage, yaitu Monumen Batu Gamping Eosin, Lava Bantal Berba, Endapan Vulkanik Purba Candi Ijo, Gua Kiskendo, bekas tambang Mangan Keliripan, Gunung Api Purba Nglanggeran, kawasan Pantai Wedi Ombo Siung, situs bioturbasi Kaligalang, dan kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Pemirsa Datar Media, kawasan geoheritage Lava Bantal Watu Adek ini dilengkapi dengan area parkir, joglo, musola, toilet, gazebo, gardu pandang, dan arena bermain anak-anak. Pengembangan area ini disertai dengan embung Tegal Tirto kurang lebih 600 meter ke arah bagian hilir. Embung dibangun di atas lahan kritis seluas 6.000 meter persegi dengan daya tampung 12.000 meter kubik dan mampu mengairi persawahan seluas 65 hektar. Embung ini dibangun pada tahun 2012 dan diresmikan pada tanggal 15 Maret 2014 oleh Bupati Kabupaten Sleman. Pembangunan tahap 2 dilakukan di akhir 2015 berupa saluran air dan instalasi pengaturan air. Di antara lava bantal dan embung merupakan lahan kritis hasil sedimentasi Kali Opa yang dijadikan sebagai kawasan pembudidayaan ikan oleh warga setempat dengan memanfaatkan saluran irigasi pada sisi baratnya. Nah, pemirsa Datar Media, simak terus episode selanjutnya masih di seputaran Kali Opa, tentunya bersama channel Datar Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.